Pernah nggak kamu lihat seseorang yang sebenarnya nggak terlalu pintar di sekolah, nggak punya modal besar, bahkan mungkin datang dari keluarga biasa-biasa aja, tapi akhirnya bisa sukses besar? Sementara banyak orang yang kelihatan pintar, kerja keras setiap hari, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Kalau kamu pernah mikir, sebenarnya rahasia jadi kaya itu apa sih? Atau, kenapa ya usaha gua mentok terus? Kamu nggak sendiri, karena pertanyaan itu juga jadi alasan kenapa buku legendaris ini ditulis. Tiao menarik tempat kamu jadi versi terbaik dan paling menarik dari dirimu sendiri. Di sini, kita nggak cuma belajar, kita berubah pelan-pelan, tapi pasti. Siap-siap, karena satu video ini bisa jadi titik balik hidupmu. Think and Grow Rich bukan cuma soal jadi kaya. Ini buku tentang cara berpikir, tentang mindset dan kebiasaan yang bisa mengubah hidup dari nol jadi luar biasa. Ditulis oleh Napoleon Hill, berdasarkan 25 tahun, riset ke lebih dari 500 orang sukses, mulai dari Henry Ford, Thomas Edison, hingga Andrew Carnegie. Dan semua prinsip itu, kita bakal kupas satu persatu hari ini dengan bahasa yang sederhana, contoh yang relatable, dan pastinya penuh inspirasi. Jadi, kalau kamu benar-benar pengen ngerti bagaimana cara membangun kekayaan dari pola pikir, kamu ada di video yang paling tepat. Langsung saja kita mulai. 1. Punya keinginan yang membara. Semuanya berawal dari satu hal sederhana, keinginan yang kuat. Tapi bukan keinginan ala kadarnya loh. Napoleon Hill menyebutnya definiteness of desire, keinginan yang begitu kuat sampai-sampai kamu bisa merasakannya di tulang. Bayangin kamu kehausan di tengah padang pasir, dan satu-satunya hal yang kamu pikirin cuma air. Orang sukses nggak cuma ingin kaya. Mereka udah punya gambaran jelas, mau punya berapa, kapan, dan gimana caranya. Misalnya, bukan cuma bilang, aku pengen sukses, tapi lebih spesifik. Aku mau punya bisnis yang menghasilkan 100 juta per bulan dalam waktu 2 tahun. Contoh nyatanya, Jim Carrey, si aktor komedi. Waktu dia masih susah, dia nulis cek 10 juta dolar ke dirinya sendiri sebagai bayaran untuk akting. Ia simpan cek itu di dompet, tiap hari dia lihat. Dan 5 tahun kemudian, dia beneran dapat kontrak film senilai 10 juta dolar. Kekuatan keinginan itu bukan sihir, tapi karena otak kamu akan mencari jalan, peluang, dan energi buat ngejar apa yang kamu pikirin terus-menerus. Jadi, udah sekuat apa sih keinginan kamu selama ini? 2. Punya keyakinan total. Setelah punya keinginan, yang kedua ini ibarat bahan bakar. Keyakinan penuh kalau kamu bisa mencapainya. Napoleon Hill percaya bahwa pikiran punya kekuatan nyata. Kalau kamu percaya kamu bisa, maka pikiran itu akan bekerja untuk mewujudkannya. Masalahnya, banyak orang pengen sukses, tapi dalam hatinya mereka ngerasa ragu. Kayaknya aku nggak sepintar itu deh. Atau, tapi aku kan cuman orang biasa. Nah, pola pikir kayak gini justru yang bikin kamu stuck. Hill menyarankan untuk menggunakan afirmasi. Kalimat-kalimat positif yang kamu ucapkan ke diri sendiri setiap hari. Misalnya, saya yakin bisa mencapai penghasilan 100 juta per bulan dari bisnis saya. Ulangi tiap pagi, tiap malam. Lama-lama bukan cuma pikiranmu yang berubah, tapi tindakanmu juga akan ikut berubah. Contohnya, Muhammad Ali, petinju legendaris, dia selalu bilang ke dirinya sendiri, bahkan sebelum jadi juara, I am the greatest. Dan kita tahu bagaimana akhirnya. Bukan cuma kata-kata, tapi keyakinan itulah yang membentuk kenyataan. Jadi mulai sekarang, berani percaya nggak sama diri kamu sendiri? 3. Gunakan sugesti ke alam bawah sadar. Ini bagian yang keren banget. Hill ngajarin bahwa kamu bisa memprogram pikiran bawah sadar kamu untuk mendukung tujuanmu. Caranya, lewat autosugesti, pengulangan kata-kata, visualisasi, dan emosi yang intens. Setiap kali kamu mengulang sebuah keyakinan dengan penuh emosi, saya akan bebas finansial, kamu sebenarnya sedang menanamkan itu ke alam bawah sadar. Dan bawah sadar ini loh,
yang diam-diam mengatur kebiasaan, reaksi, bahkan keputusan kamu sehari-hari. Contohnya banyak banget. Atlet dunia seperti Michael Phelps selalu membayangkan dirinya berenang sempurna sebelum lomba. Dia visualisasi dari awal sampai finish. Dan hasilnya, 23 medali emas Olimpiade. Semua itu dimulai dari pikiran yang dilatih. Kalau kamu sering bilang ke diri sendiri, saya nggak bisa, atau saya emang udah nasibnya begini, itu juga sugesti, tapi negatif. Dan itu yang bikin kamu mentok. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan dan ucapkan, karena itu bisa jadi kenyataan. 4. Punya ilmu dan pengetahuan yang spesifik. Nah, ini penting banget. Banyak orang mikir, pokoknya harus pintar dulu baru bisa kaya. Tapi Hill bilang, bukan soal seberapa banyak ilmu yang kamu tahu, tapi seberapa spesifik dan bisa kamu terapkan. Ilmu itu bukan sekadar gelar atau buku tebal, tapi apa yang bisa kamu lakukan dengan ilmu itu. Misalnya, kamu belajar desain grafis. Kalau kamu bisa bikin logo kece yang dibutuhkan banyak bisnis, kamu punya pengetahuan spesifik yang bisa ditukar jadi uang. Contoh nyata, Henry Ford, dia nggak tamat sekolah tinggi. Bahkan, banyak orang ngeremehin dia. Tapi dia tahu satu hal, cara mengelola orang-orang pintar dan mengaplikasikan ilmu mereka untuk bikin sistem produksi mobil massal. Boom, Ford jadi pelopor industri otomotif modern. Jadi, daripada nunggu jadi jenius, kenapa nggak mulai dari satu skill yang bisa langsung kamu kembangkan dan jual? 5. Imajinasi adalah pabrik kekayaan. Poin ini keren banget, karena Hill percaya bahwa semua kekayaan besar dimulai dari satu tempat, imajinasi. Kalau kamu bisa memikirkan sesuatu, kamu bisa menciptakannya. Tapi ini bukan imajinasi ngelantur ya, melainkan dua jenis. Synthetic imagination, nyambungin ide-ide lama jadi sesuatu yang baru. Creative imagination, dapat ide baru yang orisinal, seringkali muncul dari intuisi atau inspirasi. Contohnya, Walt Disney. Dunia bilang dia gila karena punya ide bikin taman hiburan raksasa berdasarkan karakter kartun. Tapi sekarang, Disneyland jadi salah satu bisnis hiburan terbesar dunia. Semua itu lahir dari imajinasi. Pertanyaannya sekarang, kapan terakhir kali kamu percaya dan serius sama ide-ide gila yang muncul di kepalamu? 6. Rencana yang terorganisir. Oke, punya keinginan, keyakinan, dan ide itu penting. Tapi kalau nggak ada rencana yang terorganisir, hasilnya ya tetap nol. Hill bilang, banyak orang gagal bukan karena kurang cerdas, tapi karena nggak punya rencana nyata. Dan ini bukan rencana sempurna. Justru, kamu harus siap bikin, uji coba, gagal, revisi, ulang lagi. Action dulu, baru evaluasi. Karena banyak yang terlalu sibuk ngerencanain, sampai lupa mulai. Contoh, Elon Musk. Dia nggak punya blueprint pasti gimana cara bikin mobil listrik atau nyampe ke Mars. Tapi dia punya rencana awal, tim hebat, dan semangat buat nyoba terus-menerus. Tesla dan SpaceX bukan lahir dari perencanaan sempurna, tapi dari keberanian buat mulai. So, kamu udah punya rencana atau masih nunggu semuanya ideal dulu? 7. Keputusan yang tegas. Nah, ini nih yang sering jadi pembeda antara orang sukses dan yang biasa-biasa aja. Mereka cepat ambil keputusan dan jarang berubah pikiran. Orang gagal, kebalik. Mereka lama banget buat mutusin sesuatu dan gampang berubah pendirian. Napoleon Hill bilang, banyak peluang besar lewat begitu aja karena kita terlalu lama mikir atau nunggu waktu yang tepat. Padahal, kadang, kesempatan itu datang sekali dan nggak balik lagi. Contohnya, Jeff Bezos. Waktu dia masih kerja nyaman di Wall Street, dia dapat ide buat bikin toko buku online. Gila? Iya. Tapi dia ambil keputusan cepat, keluar dari kerjaan, dan lahirlah Amazon, yang sekarang jadi raksasa e-commerce dunia. Jadi, seberapa sering kamu kehilangan peluang gara-gara terlalu lama mikir? 8. Kekuatan kegigihan. Kalau ini udah jelas banget. Hill bilang,
Tanpa kegigihan, keinginan gak akan jadi kenyataan. Dunia penuh sama orang yang berbakat tapi menyerah. Yang sukses adalah mereka yang terus jalan meski jatuh, meski ditolak, meski dicibir. Contoh klasik, Thomas Edison. Waktu bikin lampu pijar, dia gagal lebih dari 1000 kali. Tapi dia nggak bilang itu kegagalan. Dia bilang, saya cuma menemukan 1000 cara yang nggak berhasil. Dan akhirnya, dunia terang karena lampunya. Mungkin kamu udah deket banget sama keberhasilan, tapi kamu nyerah terlalu cepat. Jangan sampai itu kamu. Ya, 9. Kekuatan mastermind ini keren banget. Hill bilang, kamu gak bisa sukses sendirian. Kamu butuh kelompok mastermind, yaitu orang-orang yang punya visi sama, saling dukung, dan saling menginspirasi. Mastermind itu bukan cuma kumpul buat ngobrol, tapi tempat di mana 2 atau lebih pikiran bersatu dan hasilnya lebih hebat dari kerja sendiri. Kombinasi energi mental ini katanya bisa menghasilkan kekuatan ketiga. Contoh, Steve Jobs dan Steve Wozniak. Tanpa Wozniak, mungkin nggak ada Apple. Mereka saling melengkapi. Satu jenius teknologi, satu jenius visi bisnis. Kamu punya orang-orang di sekelilingmu yang bikin kamu naik level, atau justru bikin kamu ragu terus. 10. Kekuatan pikiran bawah sadar. Yang ini mungkin terdengar mistis, tapi sebenarnya sangat ilmiah. Hill percaya bahwa pikiran bawah sadar menyerap semua pikiran dominan kita, baik itu positif atau negatif, dan itu yang akhirnya membentuk realitas kita. Jadi, kalau kamu terus berpikir nggak bisa, ya kamu akan benar-benar nggak bisa. Tapi kalau kamu biasain mikir, gua pasti bisa, bawah sadar, kamu akan cari cara buat mewujudkannya. Contoh real, Jim Carrey. Sebelum dia terkenal, dia tulis cek $10 juta buat dirinya sendiri dan nulis for acting services rendered. Dia simpan di dompet. Tahun 1994, dia dibayar $10 juta untuk film Dumb and Dumber. Kebetulan? Mungkin. Tapi dia nanam keyakinan itu jauh sebelum hasilnya datang. Jadi, pikiran apa yang selama ini kamu tanam ke bawah sadarmu? Gimana? Menarik banget kan isi bukunya? Dari tadi kita udah bahas, mulai dari kekuatan keinginan, imajinasi, sampai kegigihan dan peran mastermind dalam kesuksesan. Dan semua itu punya satu benang merah. Kesuksesan bukan cuma soal pintar atau modal besar, tapi soal mindset dan tindakan nyata. Think and Grow Rich bukan cuma buku motivasi biasa. Ini peta jalan buat kamu yang pengen sukses dengan cara yang lebih sadar, lebih terarah, dan lebih tahan banting. Sekarang tinggal satu pertanyaan penting, kamu cuma mau tahu atau kamu beneran mau berubah? Karena semua ilmu ini nggak akan berguna kalau cuma berhenti di otak. Mulai dari satu langkah kecil hari ini. Tulis tujuanmu, bentuk rutinitas, cari mentor, bangun kelompok mastermind. Apapun itu, jangan tunggu sempurna buat mulai. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan kamu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Tiau Menarik. Dan kalau kamu suka belajar lewat video, tapi malas baca buku tebal, kamu ada di tempat yang tepat, yang bakal bantu kamu tumbuh, sukses, dan makin percaya diri ngadepin hidup. Share video ini ke temenmu yang juga pengen sukses, tapi masih bingung harus mulai dari mana. Yuk, bareng-bareng kita tumbuh bareng, lewat ilmu yang praktis dan bikin mikir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan tetap jadi versi terbaik dari dirimu.